Selamat malam teman-teman semua, balik lagi sama aku Jasmine di hari ini kita bakal belajar DDA ya. Mungkin kalau misalnya minggu kemarin itu kalian sama Kakak Cahaya itu, dan sekarang sama aku lagi. Oke, mungkin aku langsung aja share screen. Yang mana ya? Oke, oke. Kalau kemarin, bentar, belum muncul ya. Udah kelihatan belum guys? Udah, Kak. Oke, thank you Dinda. Nah, kalau kemarin itu kalian udah bahas apa aja ya yang ikut hari Kamis kemarin nggak? Kalau nggak salah tuh jurnal umum ya kan ya? Oh, udah masuk ke ledger ya? Udah latihan masuk-masukinnya kah? Mungkin sebenarnya aku mau review dikit dulu kali ya terkait jurnal umumnya gitu. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui juga gitu yang kemarin udah sempat diajarkan sama Kak Cahaya, kalau misalnya elemen-elemen akuntansi itu dia ada posisinya gitu. Kalau misalnya waktu sama aku ya di pertemuan pertama kita di DDA 1 itu kan kita belajar terkait persamaan akuntansi, ya kan? Yang aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, ini nih, ini persamaan akuntansinya. Nyambung-nyambungnya ke apa sih gitu? Ke posisi. Nah, sebenarnya guys, kalau misalnya kalian lihat dari posisinya nih, posisi si akuntansi, sorry, dari persamaannya, itu kan ada yang di sisi sebelah kiri sama dengan, sama ada yang di sisi sebelah kanan sama dengan, ya kan? Nih, yang di sebelah kiri itu ada aset, yang di sebelah kanan itu ada kewajiban, sama ada ekuitas, ya kan? Nah, kalau misalnya sebelah kiri ini disebutnya itu debit. Kalau di akuntansi gitu ya, kiri debit, kalau kanan itu disebutnya kredit. Jadi ketika aset itu dia punya saldo normalnya di debit. Tuh, karena dia ada di sebelah kiri. Saldo normal itu apa sih, Kak? Jadi di sini kalau misalnya saldo normal itu tandanya adalah ketika akun tersebut bertambah, maka dia dicatatnya di sisi sebelah debit. Kalau misalnya kalian tahu juga kan ya, dari kemarin ini sekedar review dulu ya. Kan ada debit, debit di sebelah kiri, terus kredit di sebelah kanan, gini kan. Misalnya aset bertambah, misalnya kas gitu ya. Kasnya bertambah, kas perusahaan bertambah sebesar 1.000. Berarti karena kas itu masuknya ke aset, dia saldo normalnya di debit. Nih, di sebelah kiri kan dia, di persamaan akuntansi. Karena saldo normal di debit, ketika bertambah, dia ditaruhnya di debit. Jadi nanti kas itu ditaruhnya di sebelah kanan gitu. Sorry, kok kanan? Kas, cash. Itu ya, di sebelah kanan. Nanti di sininya misalnya apa gitu. Pengaruhi apa misalnya ini XXX gitu. Jadi kasnya bertambah di sebelah debit kan. Nih, berarti ditulis di sebelah kiri. Misalnya 1.000 debit. Gitu. Dan kebalikannya, berarti ketika berkurang, dia ditulisnya di sebelah kredit. Misalnya, untuk membeli sebuah komputer seharga 1.000, komputer apa ya 1.000? Perusahaan mengeluarkan kas sebesar 1.000 juga gitu kan. Berarti nanti di sini dia ada, kenapa begini sih? Berarti kan di sini dia ada komputer bertambah. Komputer itu kan aset juga, ya kan? Ketika kita kemarin udah belajar, komputer itu termasuknya adalah ke peralatan. Sini nggak ada ya? Aku masukin lagi. Di sini tuh dia ada peralatan. Nah, peralatan itu termasuk aset. Asetnya tadi kan komputernya bertambah kan. Kalau misalnya kita beli komputer, berarti perusahaan menambah komputer gitu. Jadi di sini komputer bertambah di debit. Nih, taruh di debit, tapi belinya pakai uang. Berarti uangnya berkurang. Berkurang berarti kita tulis kalau berkurang dia dicatatnya di sebelah kredit. Kredit itu artinya dia dicatat di sebelah kanan. Jadi kayak agak menjorok dikit ke kanan itu kasnya berkurang. Sebesar 1.000. 1.000 di debit untuk komputer, 1.000 di kredit untuk kas.
Itu ya, ini untuk konsep mekanisme debit kredit. Buat yang aset dulu. Oke? Terus, kalau misalnya kewajiban, itu kan dia di sebelah kanan, ya kan? Sebelah kanan sama dengan nih, di sini. Berarti dia saldo normalnya itu di kredit. Nih, liabilitas, sorry, kredit. Artinya, ketika saldo normalnya di kredit, ketika kita sebagai perusahaan itu utangnya bertambah, maka dicatatnya di sebelah kredit. Dan kebalikannya, kalau misalnya utangnya berkurang, entah karena dihapus atau dilunasin, nah itu berarti dicatatnya di sisi debit. Itu ya. Ekuitas juga sama nih. Ekuitas kan ada di sisi sebelah kanan, ya kan? Berarti dia saldo normalnya di kredit. Sama juga kayak liabilitas. Jadi dia kalau bertambah dicatatnya di kredit, nanti kalau misalnya berkurang dicatatnya di sebelah debit. Itu. Oke. Di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ini baru review ya. Pokok bahasan utama kita untuk hari ini lebih ke ledger. Cuman karena jurnal umum itu istilahnya kayak dasar akuntansinya banget gitu. Kalau misalnya kalian ini masih salah-salah, nanti ke depannya tuh juga akan salah gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Oh iya boleh. Gimana Nami? Halo Kak, sebelumnya saya mau nanya, Ya. dari yang kelas-kelas kemarin kebetulan nggak ikut, tapi Oke, mau tanya oke. kalau perlengkapan itu masuknya ke aset juga atau gimana Kak? Perlengkapan, iya, perlengkapan itu di aset. Sini ya. Belum Oke, tambah ya? Perlengkapan itu di aset. Perlengkapan itu kayak apa sih Nami? Tahu nggak? jujur lupa Kak. Oke, gak apa-apa. Jadi kalau misalnya perlengkapan itu dia kayak bahan yang langsung habis, maksudnya yang cepet habis gitu. Kayak misalnya alat tulis kantor, kayak pulpen, kertas, itu kan dia cepet habis ya, itu perlengkapan. Tapi kalau peralatan itu dia yang bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kayak komputer, komputer kan gak mungkin kayak 2 bulan langsung diganti gitu kan, kayak banget tuh. Ya kan pasti kan komputer dipakai bertahun-tahun. Nah itu peralatan. Jadi kalau perlengkapan tuh kayak tadi, kayak alat tulis kantor. Gitu ya, Nami. Paham? Paham, makasih Kak. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sebelum kita lanjut-lanjut. Kalau aman, boleh riak jempol juga nggak apa-apa, guys. Aman ya? Oke, thank you, thank you. Oke, jadi tadi sampai sini ya. Misalnya nih, kalau liabilitas aku contohin juga deh, biar nggak bingung ya. Misalnya liabilitas itu kan dia, ini kayak aku kebalik deh. Ya, ini aku kebalik guys, sorry. Ekuitas harusnya yang ini. Nah, ini harusnya ada ekuitas. Ini yang ekuitas. Ini yang liabilitas, sorry ya. Liabilitas itu kewajiban atau bisa juga disebut pasifan. Nah, cuman biasanya kita nyebutnya liability. Nah, jadi kalau misalnya liabilitas itu kewajiban kayak utang-utang, utang dagang, utang ke bank gitu. Terus misalnya kita itu kan perusahaan harus membayar gaji gitu, tapi ternyata misalnya di bulan Februari itu belum bayar gaji kepada karyawannya. Nah, itu ada gaji terutang. Gaji kan harus dibayarkan. Berarti ini adalah kewajiban perusahaan. Masuknya ke liabilitas. Nah, kalau pendapatan diterima di muka itu apa? Pendapatan diterima di muka itu adalah misalnya ini perusahaan jasa, perusahaan laundry gitu. Misalnya ada perusahaan namanya perusahaan A gitu. Terus nanti tuan apa ya namanya? Tuan teh, mau nge-laundry di perusahaan A. Aku mau nge-laundry dong. Nih laundryannya, tapi aku bayar dulu ya 2.000. Nah, gitu. Artinya si perusahaan udah nerima uang, tapi belum melakukan laundrynya, ya kan? Belum melakukan pekerjaan jasanya. Makanya itu disebut pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatannya udah diterima nih di awal, tapi kerjaannya belum dilakukan. Itu kan artinya masih ada kewajiban untuk melakukan, ya kan? Kewajiban untuk melakukan laundry, kewajiban untuk memenuhi jasanya. Nah, itu masuk ke liabilitas. Oke. Kalau tadi aku mau nyontohin ya. Maaf ya, lupa. Misalnya
Misalnya apa ya? Misalnya tanggal kayak misalnya 2 Februari tadi ya yang si Tuan Teh itu masih laundryan ke PT A, ke perusahaan laundry A. Dan dia membayar 2.000 di muka. Berarti kan cashnya perusahaan bertambah dong, ya kan? Kan habis dikasih duit nih sama Tuan Teh. Berarti karena cashnya bertambah, cash itu kan tadi aset. Di sini kan, kas, aset. Nah, kalau bertambah, dia ditulisnya di debit. Jadi kita tulis cash di debit. Ya guys, ini agak. Nah, misalnya nih buat yang contoh liabilitas, cash di debit karena bertambah. Terus kita punya kewajiban. Kewajibannya juga bertambah, ya kan? Yang awalnya kita ya udah cuma duduk-duduk santai, dikasih kerjaan sama tuan teh. Oh, kita jadi punya kewajiban untuk ngerjain si laundryan itu gitu. Berarti di sini ada pendapatan diterima di muka. Kalau liabilitas, utang atau kewajibannya bertambah, itu dicatatnya di sebelah kredit nih ya. Bertambah itu dicatatnya di sebelah kredit. Berarti di sini karena kredit itu dia harus agak menjorok, agak. Nah, gitu lah. Ditulis pendapatan diterima di muka. Atau karena kita di via ini pakai yang akun bahasa Inggris, jadi pendapatan diterima di muka. Nah, aku udah buat juga nih. Kita lihat ya, pendapatan diterima di muka itu nama akunnya dalam bahasa Inggris ini. Unearned revenue atau unearned fees. Bisa keduanya. Misalnya kita tulisnya unearned fees ya. Unearned fees. Nah, sebesar tadi 2.000 ya. Misalnya aja ini. Gitu. Oke. Terus, misalnya ketika kewajibannya, tadi kan bertambah ya. Kalau misalnya kewajiban berkurang, contohnya gimana ya? Contohnya misalnya, sebelumnya perusahaan punya utang 5.000. Tapi di tanggal berapa sih ini? 11 Agustus, perusahaan melunasi utang tersebut sebesar 5.000 juga. Artinya dilunasin semuanya. Berarti kan awalnya perusahaan punya utang nih 5.000. Tapi karena udah dilunasin, utangnya berkurang dong, ya kan? Masa utang mau bertambah terus? Kan udah dilunasin, gitu. Berarti karena hutang dagangnya itu berkurang, kita tulisnya di debit. Liabilitas kan, utang dagang masuknya ke liabilitas kan. Berarti ketika berkurang, dia masuknya atau ditulisnya itu di debit. Utang dagang itu nama akunnya adalah bahasa Inggrisnya ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, lihatnya di sini. Utang dagang atau utang usaha itu sama. Jadi nama akunnya dalam bahasa Inggris accounts payable. Accounts payable. Tadi sebesar berapa utangnya? 5.000 ya. Nah, kalau bayar utang pakai apa? Misalnya bayar utangnya pakai cash gitu. Berarti cashnya berkurang dong, ya kan? Perusahaan harus mengeluarkan cash kepada yang ngasih utang. Artinya cash kita, cash perusahaan berkurang, ya kan? Kan keluar. Berarti berkurang. Kalau cash itu kan dia masuknya ke aset. Berarti ketika berkurang dicatat di mana? Kalau kas berkurang dicatat di Kredit, Kak. kredit, betul. Ini ya. Kas itu aset. Ketika berkurang dia dicatatnya di kredit. Berarti kalau kredit dia harus agak menjorok nih. Cash. Sebesar 5.000 juga. Itu. Kalau untuk ekuitas itu juga sama. Maksudnya saldo normal sama. Artinya kayak gini. Ketika bertambah itu dia tulisnya malah di bawah nih. Di kredit. Ketika bertambah dia ditulisnya di kredit. Tapi kalau berkurang dia tulisnya di debit. Oke. Terus ini ada elemen akuntansi. Itu ada dua nih. Dua lagi itu tambahan. Pendapatan sama beban. Kalau kita lihat dari persamaan akuntansi, pendapatan sama beban itu termasuk ke dalam komponen ekuitas. Di mana dia sebenarnya dua-duanya ada di sebelah kanan, ya kan? Di sebelah sini nih. Tapi perlu dilihat nih, pendapatan itu menambah ekuitas, tapi kalau beban dia mengurangi ekuitas, ya kan? Misalnya aja kalau misalnya kita punya punya modal 5.000, ya kan?
Terus misalnya kita nerima jasa, kita nerima kerjaan sebesar 2.000. Berarti kan otomatis pendapatan perusahaan kita bertambah kan? Pendapatannya bertambah, berarti modal kita juga ikut bertambah, ya kan? Tapi beda nih sama beban. Misalnya kalau beban itu kayak gini guys, jadi kayak kalian mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar sesuatu yang dibutuhkan perusahaan. Jadi beban itu seperti itu. Misalnya, perusahaan itu kan pasti harus bayar listrik, bayar air, itu kan termasuk beban perusahaan, ya kan? Misalnya si perusahaan membayar beban air sebesar 1.000. Artinya kan dia harus mengeluarkan uang. Dia tuh harus mengeluarkan uang. Ambilnya dari mana? Ambilnya dari ekuitas. Jadi modalnya ikut berkurang. Gitu. Makanya di sini beban itu mengurangi modal. Oke? Kayak misalnya aja kalian dikasih uang 5.000, itu kan modal kalian. Tapi kalian harus misalnya beli pensil. Pensil itu termasuk beban. Nah, berarti kan eh, karena kalian membeli pensil, jadi modal kalian berkurang kan. Nah, ini mengurangi ekuitas bebannya. Karena dia di sini sifatnya itu negatif, ya kan? Sementara di sini kan dia positif semua nih. Kewajiban di sebelah kanan positif, ekuitas di sebelah kanan positif, pendapatan juga di sebelah kanan positif. Jadi kalau yang positif ini saldo normalnya berarti dikredit karena dia di sebelah kanan. Tapi karena bebannya itu negatif, walaupun di sebelah kanan, itu dia jadinya saldo normalnya di debit. Sebenarnya kayak persamaan matematika biasa aja guys. Misalnya kan kalau kalian belajar aljabar gitu ya, ketika di sini ada minus di sisi kanan, terus kalian pindah alihkan nih, pindah ruas ke sebelah kiri, itu kan dia jadinya positif. Ya kan? Jadi positif beban gitu. Nah, karena beban itu positifnya ada di sebelah kiri, berarti dia saldo normalnya sebenarnya di debit. Gitu. Kalian ingatinnya itu aja ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian paham persamaan akuntansi, insya Allah untuk posisi debit kreditnya itu juga ikut paham. Oke? Oke ya, kalau mau tanya langsung aja raise hand ya. Gak apa-apa, motong juga gak apa-apa, langsung raise hand aja. Oke, masih ada yang mau tanyakan dulu? Aman ya? Kalau aman, riak jempol ya guys, seperti biasa. Oke, thank you. Nah, ini misalnya di sini aku bikin beberapa contoh. Oh, ini aku lupa. Lupa ngetik ya. Hmm, ya guys, agak lupa. Ketinggalan. Nah, oke, di sini misalnya transaksi pertama nih. Pemilik menyetor modal tunai sebesar 20 juta dan komputer senilai 10 juta untuk memulai usaha. Berarti kira-kira dari transaksi ini akun apa aja sih yang terlibat? Misalnya kalau misalnya ada transaksi, maaf ya guys, agak benerin posisi duduk. Jadi kalau misalnya ada transaksi itu kalian bayangin gitu, kalian bayangin kalau misalnya kalian punya perusahaan, terus kalian nih sebagai pemiliknya itu nyetorin tunai nih ke perusahaan. Berarti dari perusahaan itu tunainya bertambah atau berkurang ya? Kira-kira apa? Tunai itu apa sih guys? Tunai itu akunnya cash ya kan? Cash. Terus apalagi nih akun yang terlibat. Kalau misalnya pemilik, misalnya Nami punya perusahaan PT Nami. Nami nyetor uang tunai ke perusahaan sebesar 20 juta. Terus juga nyetor komputer sebesar 10 juta. Artinya kan kas perusahaan bertambah dong, ya kan? Walaupun kas Naminya berkurang, tapi kita ngeliatnya dari sisi perusahaan. Jangan dilihat dari sisi pemiliknya, oke? Kita lihatnya dari sisi perusahaan. Berarti uang perusahaan bertambah. Nah, karena ada akun kas yang berpengaruh, kita tulis kas. Terus ada akun apa lagi? Ada akun komputer, ya kan? Perusahaan jadi punya komputer yang awalnya nggak punya, gitu. Terus apa lagi? Jangan lupa ada modal nih.
modalnya pemilik kan ikut bertambah. Jadi kalau misalnya dari perusahaan itu ada yang namanya modal, modal dari pemiliknya. Tuh, modal itu yang ini guys, ekuitas. Ekuitasnya ikut bertambah. Oke? Tadi berarti kalau kas bertambah, dia ditaruhnya di mana? Kas bertambah itu, nih ya, kas itu masuknya ke aset. Ketika bertambah, dia ditaruhnya di debit. Jadi sini kas. Oke, terus kalau komputer gimana? Komputer itu masuknya ke aset juga, karena dia tuh masuknya ke sini, peralatan. Oke, kalau dia aset, berarti tadi bertambah juga kan? Ini kita tulisnya gini deh. Kasnya kan bertambah, komputernya bertambah, modal pemiliknya juga bertambah kan? Jadi kan kayak pemiliknya jadi punya modal di perusahaan itu gitu. Kayak modalnya bertambah. Nah, tadi komputer itu aset. Berarti ketika bertambah, dia ditaruhnya di debit, ya kan? Sini aku tulis ya. Cash. Berarti yang di debit itu ada cash sama ada komputer. Modalnya juga bertambah nih. Modal itu kan tadi nih ya, ekuitas. Dia itu saldo normalnya di kredit. Berarti kalau bertambah, dia ditulisnya itu di kredit. Modal itu aku tulisnya equity. Namanya siapa ya? Owners equity aja ya. Owners equity. Nah, kalau udah kita tahu nih, akunnya apa aja, terus yang di debit apa, yang di kredit apa, itu kita udah tahu, tinggal kita susun aja jurnalnya. Bentar, kita susun. Nah, kita susun berarti di sini ada cash di debit sebesar, langsung aja ya, sebesar 20 juta. Kemudian ada komputer di debit juga ya, masih di debit. Berarti masih di kiri nih. Ini kita sama ratakan ya. Komputernya itu bertambah berapa? Di sini 10 juta ya. 10 juta. Nah, ini harus rata ya guys. Karena dia sama-sama di debit. Baru berikutnya itu yang di kredit nih. Karena kan kalau akuntansi itu harus balance ya. Yang di debitnya 1, di kreditnya harus 1 gitu. Di debitnya 1000, di kreditnya harus 1000. Nah, berarti di sini harus ada yang di sisi kredit. Apa? Oh, di sini ada owner's equity. Karena modal pemiliknya di perusahaan bertambah. Owner's equity. Nah, berarti kan artinya di perusahaan itu si pemilik punya modal dari kas, punya modal dalam bentuk komputer sebesar berapa? Totalnya 30 juta. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Oh ya, boleh. Aku mau nanya, Nadia dulu. berarti yang model itu bisa kita sebut capital juga bukan Kak? Ya, bisa. Jadi owner's equity atau capital itu bisa sama. Oke, makasih Kak. Oke, tadi Nami mau nanya apa? Kak, aku mau nanya di bagian yang modal. Mm-mm, Aku masih bingung deh, Kak. Tadi kan katanya lihatnya dari sisi perusahaan, bukan sisi pemiliknya kan. betul. Kalau dari sisi pemilik, berarti harusnya modal dia berkurang nggak sih, Kak? Perusahaannya nambah. Nah, itu di kepala aku pikirnya kayak gitu. Itu gimana, Mm-mm, Kak? betul-betul. Karena kan tadi kita ngeliatnya dari sisi apa? Perusahaan, Perusahaan, ya ya. kan? Berarti modalnya itu bertambah dong. Kan kita lihatnya dari sisi perusahaan nih. Iya. Oh, iya. Jadi gini, kita punya dua entitas. Kan di sini ada entitas pemilik, subjek ya, entitas maksudnya subjek, ada perusahaan. Nah, karena kita bikin akuntansinya itu akuntansi dari sisi perusahaan, jadi kita ngeliatnya dari sini nih, POV-nya tuh kita pakai POV perusahaan. Jangan pakai yang pemilik. Misalnya tadi, si pemilik kan itu mengeluarkan modalnya, ya kan? Jadi pasti pemilik itu modalnya berkurang, gitu. Tapi, gimana jadi? Jadi tuh modalnya pemilik itu istilahnya kayak berpindah tangan. Yang awalnya modal ini ada di dompetnya pemilik, tapi sekarang modalnya ada di dompet perusahaan, gitu. Jadinya kan di sini sebenarnya ada bertambah modalnya si pemilik.
modal pemilik. Gitu. Tadi mengerti nggak ya? Jadi itu gimana? Oke, aman Kak, makasih. Oke, aman ya. Jadi Aku kita soalnya tadi, ya, sorry, bingung di yang bagian ininya Kak, di kreditnya kan owners equity-nya kan, jadi kayak aku bingung di situ tadi. Tapi udah oh, aman. oke, aman ya. Asik Kak. Oke. Jadi kita lihatnya dari sisi perusahaan. Jadi kan sebenarnya nih, kalau misalnya kita berarti ibaratnya kita punya dua dompet. Kita ini maksudnya sebagai pemilik ya. Pemilik punya dua dompet. Dompet pribadi dia sama dompet perusahaan gitu. Artinya dari dompet pribadi memang berkurang uangnya, ya kan? Karena kan dia harus ngeluarin cash, harus ngeluarin komputer gitu. Artinya di sini modalnya berkurang. Nah, cuman bukan artinya berkurang itu hilang, tapi dia berpindah dompet ke dompet perusahaan nih sekarang. Itu jadinya modalnya pemilik itu sekarang jadinya ada di perusahaan. Makanya di sini dalam bentuknya positif. Modalnya bertambah. Ketika modalnya bertambah, kita balik lagi ke sini nih. Kalau bertambah dia ditaruhnya di kredit. Oke ya, teman-teman yang lain bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke kalau nggak ada yang raise hand, kita lanjut dulu ke kedua ya. Dibeli peralatan kedai senilai 5 juta secara tunai. Kira-kira apa aja akunnya nih? Kalian harus bayangin kalau ada transaksi. Kalau misalnya aku mau beli peralatan, peralatan itu kayak komputer, printer, apalagi ya, mesin itu masuk ke peralatan juga. Tapi kadang dibedain juga sih, misalnya mesin akunnya sendiri, mesin itu. Tergantung perusahaannya sebenarnya, tergantung kebijakan perusahaan. Tuh, terus misalnya kalau kalian mau beli komputer, itu kira-kira akun apa aja yang terlibat? Kira-kira kalian mengeluarkan apa aja, atau kalian menerima apa? Nah, itu kalian dua pertanyaan itu ya. Mengeluarkan apa, menerima apa? Kira-kira kalau yang kedua apa? Perusahaan. Dibeli peralatan kedai senilai 5 juta secara tunai. Berarti perusahaan menerima peralatan, ya kan? Masa kita udah beli tapi nggak nerima peralatan gitu. Ngapain kita beli? Nah, itu mah kayak ditipu, ya kan? Berarti peralatan itu dia equipment, bahasa Inggrisnya. Tadi juga ya di sini itu bisa capital. Kayaknya aku nulisnya capital deh di sini. Nah, di sini nulisnya capital ya. Owner's capital. Owner's equity or capital. Ini cuma masalah nama aja sih sebenarnya nggak terlalu masalah besar kalaupun beda. Oke, tadi kalau misalnya kita beli berarti kita nerima peralatan, berarti peralatan perusahaan itu bertambah, ya kan? Tapi kita juga perlu mengeluarkan duit, ya kan? Kalau misalnya kita beli komputer kan kita nerima komputer, tapi kita ngeluarin duit. Berarti cash-nya itu berkurang. Cash perusahaan berkurang. Oke, kalau udah tahu nih, ini kan cuma dua doang ya kayaknya. Cuma dua akun aja, berarti kita tinggal lihat yang mana debit, yang mana kreditnya. Terus kita lihat dari saldo normalnya nih. Equipment itu termasuknya kelompok apa? Aset kah, liabilitas, atau ekuitas, atau pendapatan atau beban? Equipment. Aset. Aset, betul. Betul banget. Jadi kalau equipment itu di sini nih, peralatan. Yaitu masuknya ke aset. Berarti kalau bertambah, ditaruhnya di mana? Bertambah. Debit. Iya, di sini nih, bertambah nih hijau. Dia ada di kolom debit. Kita tulis di sini equipment. Kalau kas itu masuknya ke aset juga kan? Nih, kas, aset. Tapi dia berkurang. Jadi kalau berkurang ditaruhnya di mana? Aset, Kredit. kredit, betul. Gak apa ya guys, agak slow seperti ini kita. Cash di kredit. Oke, berarti tinggal kita susun nih jurnalnya. Equipment debit sebesar berapa? 5 juta ya. 5 juta. Terus cashnya di kredit. Agak. Nah, gitu. 5 juta juga. Jadi dia
eh, menerima peralatan seharga 5 juta, tapi dia mengeluarkan uangnya juga sebesar 5 juta. Oke, kalau transaksi kedua, apakah aman? Transaksi kedua, Ini dari sudut pandang pemilik ya? Atau tidak, perusahaan? tetap perusahaan saya. Jadi kalau ini kita tetap satu POV. Karena ini kan kita mau buatnya ini ya, mau buat mau buat jurnal umum, betul. Membuat jurnal umum perusahaan. Kok gitu ya? Nah, jadi kita fokusnya di perusahaan. Jadi semua ini nih nomornya dari 1 sampai 12 ini dari POV perusahaan. Oke, paham ya? Kalau paham, kita lanjut ke transaksi ketiga. Oke. Jadi kalau ketiga, itu dia melakukan pinjaman bank sebesar 50 juta dengan bunga setiap bulannya itu 200.000. Berarti kita bayangin lagi nih, kalau misalnya aku minjem ke bank, kira-kira apa yang aku terima, apa yang aku keluarkan. Nah, apa guys kira-kira kalau kalian melakukan pinjaman ke bank? Yang kalian terima apa? Modal, uang. Uang, betul. Kita nerima uang dong, ya kan, dari si bank. Dari banknya kita nerima uang, berarti uang kita bertambah. Terus apa lagi? Kita jadi punya apa lagi nih? Kayaknya di sini kita nggak mengeluarkan apa ya. Kita nggak melakukan apapun. Oke, berarti dua pertanyaan itu ada di chat nih. Utang, betul. Kita jadi punya utang dong ke bank, ya kan? Kalau misalnya kita melakukan pinjaman ke bank, kita jadi ada utang nih sama bank. Berarti utang kita juga bertambah. Utang bertambah. Tapi ada yang kita keluarin nggak dari transaksi ini? Kayaknya nggak ada ya kalau misalnya kita melakukan pinjaman, kan kita tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan apalagi peralatan dan sebagainya, itu kan juga enggak ya. Kita nggak mengeluarkan beban juga. Cuma ini sih. Jadi kalau misalnya kita apa namanya meminjam ke bank, itu kita dapat kas nih dari bank. Tapi kita juga jadi punya utang sama bank. Jadi kas bertambah, utangnya bertambah. Tuh. Terus bunganya gimana, Kak? Nih, bunga setiap bulannya 200.000. Oke, jadi di sini tuh walaupun ditulis dalam nomor 3, tapi dia belum ada transaksinya. Karena kan baru cuma bilang dengan bunga setiap bulannya 200.000 gitu kan. Belum bilang kayak dengan membayar bunga gitu. Atau dengan menerima bunga, itu belum. Jadi baru dikasih tahu, oh bunganya setiap bulan itu 200.000. Belum dibayar, belum didapatkan. Tuh, jadi ini kita cuma ada dua akun nih. Cuma ada kas sama ada utang. Utangnya spesifiknya adalah utang bank. Oke. Tadi kalau kas bertambah di mana? Di debit, ya kan? Kas itu aset. Aset itu saldo normalnya debit. Cash. Kalau utang itu termasuknya ke sini nih, utang bank. Oh, kita belum bahasa Inggrisin ya, biar konsisten. Utang bank itu, kalau kita lihat ya di sini, liabilities, utang bank itu namanya bank loan. Bank loan. Utang itu kan tadi di sini ya, liabilitas, dia saldo normalnya di kredit. Berarti ketika bertambah, dia itu ada di kolom sini nih, kolom kredit. Bertambahnya di kredit. Berarti di sini, karena utang kita jadi bertambah, yang awalnya kita nggak punya utang sama bank. Tapi sekarang kita jadi punya utang sama bank. Berarti kan utangnya kita bertambah, ya kan? Berarti di sini nih jadinya di kredit. Bank loan. Oke, kalau udah tahu ada di debit apa, di kredit apa, kita tinggal susun jurnalnya. Cash debit sebesar, melakukan pinjamannya ini ya, kan dia melakukan pinjamannya 50 juta. Berarti dia nerima uangnya sebesar pinjaman itu. Sebesar 50 juta. Terus, bank loan juga bertambah. Kita juga jadi punya utang sama bank sebesar 50 juta. Gitu. Oke?
Ya, yang ini gimana? Agak bingung nggak? Atau masih aman? Oke, aman ya. Sip, sip, sip. Lanjut ke yang 4. Membeli persediaan bahan baku kopi dan susu 1.500.000 secara tunai. Nah, kalau ini apa nih kira-kira? Pertama kalian hayalin dulu nih. Kalau aku beli persediaan buat kopi, buat susu, misalnya apa ya kalau persediaan kopi susu? Yang cepet habis. Kopinya mungkin ya, susunya itu kan juga persediaannya ya. Nah, kira-kira apa? Kalau Supplies-nya debit, cash-nya kredit. Oke, tadi kata Nadia supplies sama cash akunnya yang terlibat. Supplies itu perlengkapan ya guys. Kalau misalnya kalian ini lupa, ini supplies itu perlengkapan. Biasanya bisa perlengkapan. Supplies-nya itu bertambah ya kan. Kalau misalnya kalian beli persediaan, berarti kan perusahaan jadi menerima nih persediaannya bertambah. Bertambah, tapi karena kalian belinya itu mengeluarkan cash, berarti cash-nya berkurang. Kalau supply sama cash kan dua-duanya di aset ya. Kalau aset itu ketika bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi, bertambahnya itu kan supplies. Jadi, supplies yang di debit, cash-nya yang di kredit. Oke, terus tinggal kita susun ke jurnal. Supplies 1.500.000, cash, kredit, sama. Dia kan ngeluarinnya jumlahnya sama dong, ya kan? Oke. Oke, aman ya ini ya. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Tuh, membayar sewa tempat untuk 1 bulan sebesar 2 juta tunai. Nah, kira-kira apa nih? Kalau kalian bayar sewa, Beban, kalian, Kak. sorry, kenapa nggak kedengeran? Beban nggak sih, Kak? Beban, oke. Beban apa? Beban sewa ya, spesifiknya. Beban sewanya kira-kira bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah, iya. Jadi kan kalau misalnya kita bayar, kita jadi ada beban sewa gitu kan, yang dikeluarkan, jadinya bertambah. Terus satu lagi apa? Bayarnya pakai tunai. Berarti cash-nya berkurang ya, karena kan kita bayar, cash-nya dikeluarkan. Oke, kalau beban sewa itu di sini kita lihat, beban sewa namanya rent expense. Kita ganti dulu. Rent expense. Nih. Nah, berarti kalau beban itu dia di sini dicatatnya, ini saldo normalnya di debit. Berarti karena dia tadi rent expense-nya bertambah, jadi dia dicatatnya di sebelah debit. Rent expense. Terus kalau kas berkurang, tadi di kredit. Kayak udah mulai harus mengingat-ingat ya. Rent expense. Berapa? 2 juta. Bener kan? 2 juta. Cash. 2 juta. Oke, bentar ada yang di chat. Oke, di sini ada yang nanya, Kak, maaf, itu boleh ditulis sebagai beban dibayar di muka nggak ya? Oke, boleh ya guys. Jadi di sini kan ada namanya beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu apa? Jadi kita udah bayar duluan nih sewanya. Misalnya kita nyewa 3 bulan, kita bayar duluan 3 juta ya untuk 3 bulan, tapi kita belum pakai selama 3 bulan. Nah, itu kan artinya kita sebenarnya punya beban nih 3 bulan, tapi udah dibayar duluan. Artinya beban dibayar di muka. Boleh nggak Kak ditulis buat di transaksi ini? Boleh. Berarti dia di sini, aku tulis di mana ya? Sini ya. Jadi kalau beban dibayar di muka itu bahasa Inggrisnya adalah, nah jadi kalau beban dibayar di muka dia masuknya ke akun aset, ke kelompok aset, bukan expense. Beban dibayar di muka itu namanya prepaid expense. Prepaid
expense. Sama guys, jadi kalau beban dibayar di mukanya ini juga bertambah. Konsepnya sama, cuman beda nama akun doang. Prepaid expense kan tadi aset ya, aset kalau bertambah sama ya di debit. Nih, bertambahnya sama di debit. Jadi ini di debit, terus sebesar, berapa tadi? 2 juta. Terus cashnya sama, berkurang. 2 juta. Nah, kurang rapi ya guys. Oke. Ntar ya, itu kayaknya ada yang ngechat. Apa nih chatnya? Oh, oke, makasih banyak. Oke, sama-sama. Jadi bisa dua-duanya. Yang mana yang benar, yang mana yang salah? Nggak ada yang salah. Dua-duanya benar. Tergantung perusahaannya. Perusahaannya mau mencatatnya sebagai apa. Karena kalau misalnya kalian ikut yang sesi pertama, itu aku juga sempat jelasin kalau misalnya ada 2 pendekatan. Jadi kalau kalian nulisnya pakai rent expense, itu namanya pendekatan beban. Tapi kalau kalian nyatetnya sebagai prepaid expense atau dalam kategori aset, itu namanya pendekatan aset. Oke? Dua-duanya benar. Nanti akhirnya itu bakal sama. Karena nanti bakal di-adjust, bakal disesuaikan. Nah, itu nanti mungkin pertemuan berikutnya ya. Kita bakal bahas adjustment. Oke, kita balik dulu ke sini. Paham ya yang nomor 5 ya guys? Oke, kalau tidak ada yang raise hand, tidak ada yang ngechat, kita lanjut ke yang ke-6. Yang ke-6 itu membayar gaji karyawan 1 juta secara tunai. Nah, berarti kira-kira apa aja nih? Kalau kalian punya karyawan, terus kalian mau bayar gaji. Ini dari sisi perusahaan ya, tetap dari sisi perusahaan. Jadi maksudnya dari sisi perusahaan berarti kalian bayar gajinya itu pakai uang perusahaan. Itu bukan uang punya pribadi. Oke, gimana? Salaries expense-nya bertambah, cash-nya berkurang, bukan, Kak? Oke, karena dia salaries expense itu beban gaji ya teman-teman. Bertambah, cash-nya berkurang. Oke, benar ya. Jadi kalau misalnya kita bayar gaji, berarti kan beban gajinya jadi bertambah gitu. Jadi kita ada mengeluarkan beban ya kan buat bayar gaji. Artinya beban gajinya bertambah. Terus karena kita bayar gajinya pakai uang kas, pakai tunai, berarti cash-nya berkurang. Jadi kalau expense itu beban, saldo normalnya di debit. Jadi kalau bertambah, dia ditulisnya di debit. Sini ya. Salaries expense. Nah, kalau cash sudah harus ingat nih, udah banyak muncul soalnya. Cash berkurang di kredit. Oke, berarti tinggal kita susun aja jurnalnya. Salaries expense sebesar 1 juta. Terus cash 1 juta juga. Oke, aman ya yang ini ya. Oke, aman ya, nggak ada yang on mic. Oke, thank you Adinda. Kita lanjut berarti ya, nomor 7. Melakukan penjualan tunai sebesar 3 juta. Penjualan tunai. Nah, kira-kira apa nih? Kalau kalian, ini nggak dikasih tahu lagi ya perusahaan apa ya? Misalnya perusahaan laundry deh. Misalnya melakukan ya laundry. Tapi bahan baku kopi ya. Laundry tuan A secara tunai. Oke, misalnya aku ganti deh biar lebih ini ya, lebih apa namanya nyambung gitu. Beli sediaan bahan baku. Nah, laundry kan tetap butuh kertas-kertas ya buat nota gitu mungkin atau buat nyatet-nyatet. Nah, misalnya di sini melakukan pekerjaan jasa bagi perusahaan laundry kepada Tuan A secara tunai. Berarti akuntan terlibat apa aja? Kalian harus bayangin, ketika kalian punya perusahaan, terus kalian ngelakuin jasa, berarti kita nerima cash dong, ya kan? Masa kita nggak dibayar sih udah ngerjain tugas gitu.
Berarti cash kita bertambah. Terus, apalagi? Pendapatan kita juga bertambah. Tuh. Misalnya kan kalau kalian melakukan penjualan, melakukan pengerjaan jasa, penjualan barang, apalagi ya. Makanya udah situ aja. Nah, itu artinya kalian berhak menerima pendapatan. Nah, pendapatannya itu jadinya bertambah. Oke. Karena di sini udah ada tulisan melakukan, berarti dia masuknya ke pendapatan yang ini ya. Nih, pendapatan jasa. Bukan yang pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan diterima di muka itu, dia belum dilakukan. Oke, pendapatan itu kalau jasa biasanya disebutnya fees earned. Nah, biasanya disebutnya fees earned atau revenue juga bisa. Oke, berarti kalau kas, nah harus udah inget ya kas ya, udah banyak sering muncul ya. Kas bertambah di debit. Nah, sekarang fees earned. Fees earned itu dia masuknya ke kelompok pendapatan. Ini, fees earned itu bahasa Inggrisnya pendapatan jasa. Jadi kalau dia bertambah, dia ditulisnya di kredit. Tuh. Oke, berarti di sini di kreditnya ditulis fees earned. Oke, berarti kita masukkan ke jurnal cash is earned. Angkanya belum. Sebesar berapa? 3 juta ya. Dia dapat uang 3 juta, perusahaannya dapat uang 3 juta, terus pendapatannya juga bertambah 3 juta. Jadi kalau misalnya pendapatannya bertambah 3 juta, artinya equity-nya juga bertambah. Nih, ya kan? Pendapatan bertambah berarti ekuitasnya juga bertambah. Tapi itu nggak dibuat akun sendiri gitu kayak capital, itu nggak dibikin di jurnal umum ya. Tapi nanti dia itu bakal diakumulasiin di laporan keuangan. Oke? Paham ya yang 7 ya? Udah jam segini ya ternyata. Kita baru mau nge-review ternyata malah jadi ini materinya. Oke. Apa ya? Kita lanjut ya pelan-pelan. Yang ke-8 itu melakukan penjualan secara kredit kepada pelanggan sebesar 2.500.000. Ini jangan penjualan ya. Kan laundry. Nah. Oke, kalau gini kira-kira apa aja akun yang terlibat? Dia sebenarnya sama nih kayak nomor 7. Tapi kalau yang 7 itu udah dibayar sama si A, lunas, pakai cash. Nah, tapi kalau yang 8 itu dia si tuan, misalnya sini, tuan B. Tuan B itu masih belum bayar itu. Jadi istilahnya tuan B ngutang ke kita. Tapi bagi perusahaan namanya apa? Kalau ada pihak lain yang mengutang ke perusahaan, bagi perusahaan itu disebut piutang. Piutang tuh ini, piutang. Dia masuknya ke aset. Bahasa Inggrisnya, kalau kita lihat, piutang usaha itu account receivable. Atau biasanya kalau di kelas itu tulisnya kayak gini. A/R. Itu biasanya kayak gitu. Piutangnya bertambah dong, ya kan? Kan jadi awalnya piutang itu artinya kita yang memberi utang. Awalnya kita nggak ngasih utang siapapun nih. Kita nggak punya piutang. Tapi karena si laundry tuan B itu belum membayarkan, berarti bagi perusahaan itu jadi punya piutang. Makanya piutangnya bertambah. Oke, terus karena dia sudah melakukan laundry-nya, berarti dia berhak untuk mendapatkan pendapatan. Ingat ya, kalau misalnya perusahaan udah melakukan apa ya istilahnya, melakukan kerjaannya gitu, melakukan jasanya, menjual barangnya, itu dia berhak menerima pendapatan. Makanya di sini muncul fees earned. Akun yang terlibatnya itu fees earned atau pendapatan bertambah. Oke? Kalau piutang, account receivable atau piutang itu dia masuknya ke kelompok akun aset. Berarti ketika bertambah dia ditaruh di debit. Aku singkat aja ya. AR gitu. Terus karena pendapatan
atau fees earned itu dia saldo normalnya di kredit, berarti ketika bertambah dia di kredit. Di sana bertambah, berarti ditaruh di kredit. Lalu ada yang ngecap, fees earned boleh ditulis revenue nggak, Kak? Boleh. Oke, di sini kalau kalian lihat, pendapatan jasa itu fees earned, service revenue doang, itu boleh. Itu cuma masalah penamaan aja, nggak masalah. Oke, berarti di sini jurnalnya akun receivable 2.500.000. Terus fees earned sama 2.500.000. Oke, gimana ini? Aman? Yang piutang? Jadi istilahnya kalau piutang itu kita yang ngasih utang. Oke. Aman ya? Oke. Aman. Kita lanjut nih ke nomor 9 berarti. Kalau 9 itu dia membayar bunga bank akibat transaksi nomor 3. Oke, kita lihat transaksi nomor 3. Oh, tadi sebelumnya perusahaan itu udah melakukan pinjaman ke bank. Biasanya kan kalau melakukan pinjaman, berarti kan kita harus bayar bunga juga kan? Kalau misalnya banknya konservatif. Bukan bank syariah, itu dia pasti bayar bunga juga. Nah, membayar bunga bank nih. Berarti kalau membayar itu akunnya yang terlibat apa? Biasanya kalau membayar itu ada cash ya. Cashnya berkurang, udah pasti. Karena uang kita dipakai untuk membayarkan. Terus apa lagi? Interest expense bukan, Kak? Interest expense. Oke, benar ya. Interest expense itu untuk teman-teman yang masih belum familiar, itu adalah beban bunga. Ada nggak di sini? Ya, nggak aku tulis ya. Jadi, di bagian beban, kelompok akun beban, itu ada yang namanya beban bunga di sini. Beban bunga. Nah, beban bunga itu dia bahasa Inggrisnya adalah interest expense. Karena perusahaan itu membayar bunga, berarti kan bagi perusahaan dia jadi ada beban yang bertambah, ya kan? Dia harus mengeluarkan uang untuk membayar bunga. Berarti, wah, beban aku jadi bertambah nih, aku jadi harus bayar bunga. Tuh, berarti di sini ada beban bunga atau interest expense yang bertambah. Oke, udah harus ingat ya, kalau misalnya cash-nya berkurang, itu ditaruhnya di kredit. Kalau interest expense, karena dia masuknya ke beban, beban yang bertambah, berarti dia ditaruhnya di debit. Oke, bebannya bertambah. Di debit. Interest expense. Oke, tinggal kita masukin ke jurnal interest expense di debit. Sebesar berapa, Kak? Nah, ini kan di sini sebenarnya nggak ditulis angkanya kan, tapi kita lihat di nomor 3 udah disebutkan. Ternyata bunga setiap bulannya itu 200.000. Oke, kita tulis. Ini ya, soalnya nggak lengkap ya. Misalnya bayar bunga bank untuk 1 bulan. Nah, kayak kan bisa aja bayar bunga ternyata untuk 3 bulan. Itu kan bisa aja ya. Oke, terus expense, debit, terus cash di kredit. 200.000. Oke, aman ya nomor 9. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 10. Membayar listrik dan air untuk kedai. Oke, kalau membayar udah pasti nih, membayar antara cash yang berkurang, atau bisa aja sebenarnya dia bayar itu pakai perlengkapannya, itu juga bisa ya. Cuman agak jarang. Maksudnya di DDA ini, soal yang kayak gitu agak terlalu jarang ditemuin. Oke, jadi cash-nya itu pasti berkurang nih untuk yang transaksi membayar. Membayar listrik dan air berarti dia ada mengeluarkan ada bertambah bebannya ya kan? Perusahaan jadi harus bayar untuk listrik, untuk air. Itu namanya beban utilitas. Jadi listrik, air itu biasanya disebut, aduh di sini juga nggak ada ya, beban utilitas atau bahasa Inggrisnya itu utility expense.
Utility expense. Bertambah ya, karena beban perusahaannya jadi bertambah. Jadi perusahaan jadi punya beban gitu. Jadi di sini utility expense bertambah ya. Sorry. Kecepatan tuh. Jadi kalau beban itu dia bertambah di debit nih. Oke, berarti utility expense karena bertambah kita taruh di debit. Nah, kalau cash harus diingat ya. Cash bertambah debit, berkurang kredit. Oke, kok nggak aku tulis? Nah, tinggal kita susun di jurnalnya, jurnal umumnya, sebesar 500. Cashnya berkurang di kredit sebesar 500. Oke, aman ya yang ini. Aman, kita lanjut, 2 transaksi lagi. Oke, yang ke-11. Membayar utang kepada pemasok sebesar 1 juta. Oke, berarti kita membayar utang. Jadi cash kita berkurang ya kan. Kalau misalnya kalian punya utang nih ke teman, terus kalian bayar utangnya, berarti kan kalian ngeluarin duit. Perusahaan mengeluarkan duit. Berarti cashnya berkurang. Selain itu apa lagi? Ada nggak yang bertambah? Kayaknya nggak ada ya. Kalau kalian bayar utang kan pasti utang kalian berkurang, ya kan? Misalnya, aku ngutang ke Adinda 5.000. Terus abis itu aku mau bayar nih. Besok aku bayar ya, utangnya 2.000. Nah, pas besoknya ternyata aku beneran bayar. Utangnya 2.000 ke Adinda. Berarti kan utangnya aku berkurang kan? Yang awalnya 5.000, karena udah dilunasin 2.000, berarti berkurang 2.000. Jadi di sini utang. Utang itu account payable atau AP berkurang. Karena sudah dilunasin, karena sudah dibayar. Oke, kita tulis dulu ya cash ya. Udah inget ya, kalau cash berkurang pasti dikredit. Tapi kalau AP itu ini guys, accounts payable. Tadi kayaknya udah ya? Udah belum sih? Accounts payable itu utang usaha atau utang dagang. Itu masuknya ke kelompok liabilitas, di mana saldo normal itu dikredit. Berarti ketika bertambah di kredit, berkurang di debit. Karena dia di sini berkurang, ya kan? Berarti dia harusnya dicatat di berkurang itu di kolomnya debit. Sini ya, di debit AP. Oke, berarti jurnalnya adalah AP di debit sebesar 1 juta. Kemudian cashnya di kredit sebesar 1 juta. Oke, kelebihan dulu ya. Nah, oke, masih aman? Masih aman? Masih aman? Aman ya? Lanjut ke yang terakhir. Pemilik mengambil uang pribadi dari kas usaha sebesar 1.500.000. Nah, berarti dari sisi perusahaannya, dia jadi uangnya bertambah atau berkurang? Dari sisi perusahaan. Berkurang. Berkurang, betul ya, karena uang yang ada di dompet perusahaan diambil nih sama pemiliknya. Gitu. Jadi kayak, uangnya 1.500.000 aku ambil ya, aku balikin ke dompet aku, ke dompet si pemilik pribadinya. Berarti di sini kasnya perusahaan itu berkurang. Terus apalagi? Kalau misalnya mengambil uang pribadi itu ada namanya akun privé. Di sini itu ada, ini juga sempat ini ya terbahas waktu itu. Privé itu sifatnya mengurangi modal. Karena mengurangi modal berarti dia sifatnya sama kayak beban. Jadi ketika dia ada minus di sebelah kanan, dipindah luaskan ke kiri, dia jadi positif. Berarti privé itu artinya saldo normalnya ada di debit. Oke. Privé itu bahasa Inggrisnya nih guys. Mana ya? Nih. Owner's drawing atau withdrawal. Biasanya disebutnya withdrawal. Sebenarnya kalau penyebutan nggak terlalu bermasalah sih guys. Withdrawal. Bebannya, kok beban? Iya benar sih.
sebenarnya privé itu dia emang kayak beban, cuman dia nggak termasuk ke kelompok akun beban. Dia tuh mengurangi capital. Sifatnya sama-sama kayak gitunya doang. Kelompoknya bukan termasuk beban ya. Oke, withdrawalnya jadi bertambah gitu. Prevainya bertambah. Jadi sebenarnya si perusahaan yang sebelumnya itu nggak ada pengambilan uang pribadi, artinya kan dia nggak pernah mengalami withdrawal. Yang awalnya nggak ada, jadi mengalami withdrawal. Makanya bertambah. Kejadiannya bertambah. Oke, cashnya di sini. Tadi, oh ya, aku tulis di sini ya, biar nggak lupa. Kalau prefer atau withdrawal itu saldo normalnya di debit. Oke. Oh ya, ya. Nah, oke, berarti karena bertambah dia di debit, withdrawal. Berarti di sini di jurnalnya owners withdrawal sebesar 1.500.000. Cashnya di kredit sebesar 1.500.000. Oke, ada yang mau tanya dulu? Sebelum kita masuk ke ledger-ledger. Oke, aman ya? Oh, silakan, Nadia. Kak, aku pengen nanya deh, kalau unearned fees itu dia masuknya ke akun mana sama dia tuh kayak contoh kasusnya tuh seperti apa ya, Kak? Unearned fees. Oke. Iya. Jadi kalau di sini kita lihat ya unearned fees itu apa? Yaitu di liabilities. Nah, ini. Unearned fees itu tadi pendapatan diterima di muka. Jadi misalnya perusahaan ini kan misalnya perusahaan laundry ya. Perusahaan laundry itu dia nerima pendapatan 5 juta, tapi dia belum melakukan laundrynya. Tadi misalnya di sini ada transaksi antara Tuan A dan laundry B. Oke, misalnya di 1 Agustus itu Tuan A bilang nih ke laundry B, Bu Laundry, aku mau laundry ya, nih baju-bajunya, baru dikasih baju-bajunya. Nah, ini aku bayar duluan ya, 5 juta. Oke, dia membayar 5 juta nih. Dan mengasih baju laundryan. Oke, berarti kan bagi si laundry B, dia kan jadi punya kewajiban dong. Oh, aku udah dikasih baju laundry sama Tuan A, berarti aku punya kewajiban untuk ngelaundryin. Gitu. Berarti dia jadi punya kewajiban. Punya kewajiban melakukan laundry baju Tuan A. Oke, gitu ya. Nah, kewajiban si laundry B, ini ingat ya, kita sekarang POV-nya POV laundry B. POV-nya laundry B. Jangan lihat dari Tuan A-nya, lihatnya dari sini. Oke, berarti bagi si laundry B, kita jadi punya kewajiban. Nah, kewajiban ini nih yang disebut dengan unearned fees. Kewajiban yang inilah yang disebut unearned fees. Jadi karena udah dibayar duluan, tapi kita jadi punya kewajiban untuk melakukan jasa tersebut, nah itu disebutnya unearned fees. Gimana? Udah mulai ada gambaran kah atau masih belum paham? Berarti dia jadinya dapat unearned fees di kredit sama cash di debit gitu ya, Kak? Iya, betul. Betul. Oh, oke. Hmm, Oke, ngerti, Kak. Makasih. oke. Ini kan berarti dia selain punya kewajiban, dia juga menerima uang 5 juta. Mahal ya laundrynya 5 juta. Kewajiban earn fees. Oke. Ada yang mau tanya lagi, guys? Apakah aman? Oke, ini juga kalian harus tahu ya POV-nya. Oke ya,
tidak ada yang bertanya ya. Kita berarti masuk ke sini, ledger. Jadi, karena, jadi kalau misalnya kalian lihat dari accounting cycle atau siklus akuntansi, itu setelah kalian memasuki jurnal umum, itu kalian bakal masukin ke buku besar atau ledger. Buku besar itu ada beberapa bentuk. Ada T-account, di sini ada general ledger-nya, ada yang 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Tuh, kalian bisa milih apa aja. Tapi sebenarnya kalau dari pengalaman aku, di VIA itu dia ketika ulangan pakainya ini, yang T-account. Karena mungkin lebih simple juga ya, karena kan dia cuma T-account, langsung ini, plusnya apa, minus apa, sorry, debitnya mana, kreditnya mana, gitu. Oke, biasanya kita pakai yang T-account. Tapi nanti bakal aku ajarin juga yang general ledger yang kolom ini. Oke. Mungkin kita coba dari T-account dulu ya. Jadi kalau misalnya T-account itu seperti namanya, jadi dia ada kolom T seperti ini. Di atas ini dia nama akunnya, kayak gini nih, aset. Biasanya ditulisnya nama akunnya. Jadi sini kas. Gitu, nama akunnya. Misalnya cash. Nah, karena dia T, dia kan dipisahkan nih, ya kan? Di sisi sebelah kiri, itu dia namanya debit. Di sisi kiri, jadi ingat kalau misalnya akuntansi itu pasti kiri debit, kanan kredit. Nah, ini bahasa bisnisnya seperti itu ya. Karena tadi ya, cash itu kan dia, kalau kita lihat, nah ini kalian harus hafal ya, saldo normalnya, gitu-gitunya harus hafal. Sebenarnya nggak harus hafal, cuman kalian harus paham. Tadi, kas itu dia kalau bertambah adanya di debit, berkurang di kredit. Berarti, di T-account-nya juga sama. Kalau misalnya ada kas yang bertambah, dicatatnya itu di sisi sebelah kiri. Ini mirror nggak ya? Sisi sebelah kiri. Tuh, di sini nih, di debit. Kalau bertambah. Tapi kalau berkurang atau decrease, ini kurang A ya, decrease, itu dia dicatatnya di sisi sebelah kanan. Tuh. Nah, untuk sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanannya sama. Ini debit, ini kredit, nah itu ya sama. Bedanya cuman kalau bertambah, dia taruhnya di mana gitu. Kalau utang kan tadi saldo normalnya, utang, itu dikredit kan? Nih, saldo normal dikredit. Berarti ketika bertambah, dianya dikredit, bertambah nih, bertambah dia justru malah di kanan nih, beda sama kas. Kalau kas bertambah di kiri, tapi kalau utang itu bertambahnya di sebelah kanan, di kredit sini. Kalau berkurang dia justrunya malah di debit. Oke? Jadi T-account ini dia sama kayak posisi debit kreditnya yang di sini. Yang ada di tabel saldo normal. Oke? Oke. Ada yang mau tanya dulu materinya? Ini kita masuk yang T-account dulu ya. Mungkin biar ada gambaran, coba kita lihat dari contoh yang tadi nih. Kita T-account, kita lihat dulu nih. Pertama-tama di sini ada akun cash. Oke, berarti kita bikin T-account untuk cash. Cash ini biasanya dia yang paling banyak nih transaksinya. Kita buat, salah. Kita buat di sini T-account. Nah, T-account tuh gini doang sebenarnya guys. Biasanya di pojokan juga ada nomornya sih. Misalnya sini nomor akunnya berapa, misalnya 101 gitu, biasanya gitu. Oke. Cuman kalau misalnya kalian lagi ulangan gitu terus nggak sempat juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting ada nama akunnya. Nah, kita lihat dari transaksi pertama. Cash-nya itu ada di mana? Debit ya. Sini nih, di sebelah kiri. Oke, karena dia cash-nya di transaksi pertama ada di debit sebesar 20 juta, jadi tinggal kita masukin di sini. Tadi kan debit di sebelah kiri ya. Di sini debit, debit, yang di kanan kredit. Dari transaksi pertama itu dia ada cash di debit, cashnya bertambah. Tuh, bentar.
biar nanti bisa dijumlah. Oke, bentar guys, aku rapihin. Oke, ini dari transaksi pertama. Biasanya di ujungnya juga dikasih tanggal sih. Satu gitu ya. Terus ada apa lagi yang pertama? Oh, ada akun komputer. Berarti kita bikin lagi di account untuk komputer. Di account, nge-lag. Di account untuk komputer. Komputer. Komputernya ada di mana? Di debit juga ya. Nih, dia masih di debit. Sebesar 10 juta. Berarti kita taruh komputer itu di debit 10 juta. Oke. Terus, transaksi pertama belum beres ya. Masih ada owner's equity. Kita bikin lagi. Ya. Owner's equity. Oh, ini jangan lupa dikasih nomornya ya. Sebenarnya kan kalau misalnya di soal itu kan langsung tanggal ya. Misalnya di sini 1 Januari atau 2 Januari. Ntar kalian nulisnya gini, 2 Januari 25 gitu. Atau kayak 2125, itu juga nggak apa-apa. Jadi biar apa ya istilahnya, ketika kalian nanti mau ngerjain, terus misalnya kalian mau recheck lagi, nah itu bisa lebih gampang kan kelihatan ya. Ini 10 juta dari mana? Oh, dari transaksi 2 Januari ternyata gitu. Jadi ditulis seperti itu. Oke, tadi owner's equity-nya itu 30 juta di kredit. Oke, ini kayak mending kita bikin banyak dulu. Ya guys, sebentar. Nah, dari transaksi pertama itu ada owner's equity di sisi sebelah kredit sebesar 30 juta, ya kan? Jadi tinggal kita masukin. Kalau kredit itu ada di sebelah kanan, masukin 30 juta. Gitu. Gampang kan, Ledger? Tinggal masuk-masukin aja dari jurnal umum. Tuh. Ini kita tulis ya, 3. Oke. Transaksi pertama udah semua. Kalau udah semua, kita checklist. Sudah. Tahu checklistnya sini deh, biar nggak potong. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada akun equipment. Oh, ini baru nih. Dari sebelumnya belum ada equipment. Jadi kita tulis di sini. Equipment. Equipment-nya di mana? Oh, di debit, Kak. Di debit 5 juta nih. Oke, 5 juta. Debit itu ingat di sebelah kiri. Kiri. Mirror, aku takutnya mirror. Pokoknya 5 juta ini. Di kiri. Di debit. Sorry nih, kok aku nomor 2 sih? Ini kan masih transaksi 1 ya. Nah, gitu ya guys. Sorry, sorry. Ini kan tadi si komputer 10 juta, owner's equity 30 juta. Ini kan masih nomor 1. Ya kan? Jadi di sininya masih 1. Ini juga nomornya masih 1. Oke, berarti yang ini dia transaksi kedua. Equipment. Terus apa lagi? Oh, ada cash nih. Cashnya di kredit 5 juta. Oke, cashnya kita tulis sini. Kredit 5 juta. Kayak gini boleh, atau misalnya kalau kalian mau buat di sini, kayak gini juga boleh, sama aja. Oke. Oke, cashnya 5 juta untuk transaksi kedua. Nah, ini udah ya, dua-duanya udah ya. Equipment udah, cash udah, checklist. Lanjut, yang ketiga, ada cash debit 50 juta. Oke, kita masukin. Tadi cash itu kalau di debit berarti ada di sebelah kiri. Masukin 50 juta. Ini dari transaksi yang ketiga. Nih, yang ini kita masukin udah yang cashnya. Terus ada lagi akun baru, bank loan.
50 juta. Belum ada nih ya bank loan ya. Baru cash, komputer, equipment, or security. Nah, kita tulis ini. Bank loan. Bank loan-nya ada di mana nih? Debit atau kredit? Di mana? Di kredit ya. Tuh. Dia ada di sebelah kanan. Berarti bank loan ada di sini 50 juta. Ini dari transaksi nomor 3. Oke, bank loan udah. Cashnya udah. Nih checklist nomor 3. Lanjut, nomor 4. Ada supplies, ada cash. Oke, supplies belum kita tambahin ya. Oke, di sini supplies. Supplies. Suppliesnya berapa? 1.500.000 di debit. Taruh debit itu sebelah kiri ya. 1.500.000 debit. Oke, ini dari transaksi nomor 4. Kalau kecepatan bilang ya guys. Nomor 4. Terus di kreditnya apa nih yang keempat? Oh, ada cash. Ternyata di kredit sebesar 1.500.000. Jadi kita taruh di sini di kreditnya. Di cash bagian 1.500.000. Bagian kanan. Untuk transaksi nomor 4. Oke, berarti yang keempat, supplies udah, cash udah, checklist. Lanjut, nomor 5 ya. Nomor 5 itu dia ada, rent expense sama cash. Berarti kita masih kurang ya. Ini dia. Di sini misalnya, rent expense. Rent expense-nya berapa? 2 juta di debit. Gitu, 2 juta. Ntar kalau misalnya kalian nulisnya pakai prepaid expense, berarti rent expense-nya nggak ada. Adanya prepaid expense gitu ya. Kalian pilih salah satu. Oke, di sini tadi 2 juta debit. Dari transaksi nomor 5. Bisa nggak ya kalau gini? Nggak bisa. Oke. Dari transaksi nomor 5 di debit rent expense 2 juta. Terus kreditnya apa? Kreditnya tadi ada cash di sini ya, yang kelima. Cashnya 2 juta. Oke, di sini 2 juta. Bagian kredit. Oke, berarti nomor 5 udah semua ya. Rent expense udah, cash udah, checklist. Nomor 6. Nomor 6 itu dia ada, baru lagi, salaries expense. Oke. Kita copy dulu ya guys. Aduh, cukup nggak nih? Oke. Salaries expense. Salaries expense-nya tadi ada di sini ya, debit nih. Salaries expense transaksi ke-6. Salaries expense di debit 1 juta. Kita taruh 1 juta debit. Untuk nomor 6. Terus kreditnya adalah cash 1 juta. Taruh sini. 1 juta. Di kredit ya. Oke, ingat kiri debit, kanan kredit. Lanjut. Berarti yang 6 udah ya. Lanjut yang ke-7. Yang ke-7 itu dia ada cash di debit, ada fees earn di kredit. Berarti cashnya kita taruh di debit sebesar 3 juta. Sini 3 juta. Transaksi ke-7. Terus fees earn-nya itu di kredit, di kredit sebesar 3 juta juga. Fees earn belum ada ya. Taruh di sini. Fees earn, bikin di account lagi, fees earn. Di kredit tadi sebesar 3 juta.
Ingat, kredit di sebelah mana? Kanan. 3 juta. Ini dari transaksi nomor 7. Oke. Kita checklist ya. Yang 7 berarti udah nih. Yang ke-7 itu cash udah, is earn udah. Oke, nomor 7 sudah, Kak. Udah masukin ke account, udah masukin ke buku besar. Lanjut, nomor 8. Nomor 8 itu ada account receivable sama ada fees earn. Kalau kita belum buat ya account receivable. Buatnya di sini di account buat akun account receivable. Di mana adanya yang di transaksi ke-8 itu ada AR di debit sebesar 2.500.000. Kita tulis, oh di debit, berarti ada di sisi kiri. 2.500.000. Tuh. Oke, terus ada fees earn. Sorry, yang ini. Ada fees earn di kredit 2.500.000. Di sini fees earn di kredit juga 2.500.000. Ini transaksi ke berapa, guys? Ke-8 ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya, apakah aman? Aman, guys, aman? Kalau aman, ini ya, raise jempol. Oke, aman ya. Ini tinggal masukin sebenarnya. Tadi 8 sudah. Oke, kita lanjut. Transaksi ke-9. Itu ada utility expense sama cash. Jadi kita bikin satu lagi ya. Utility expense. Di sini aja. Utilities. Yang ke-9 itu 9 dulu interest ya. Aduh, maaf. Terlewat. Nah, itu kalian harus teliti ya nanti ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Jadi takutnya jadinya nggak balance di akhirnya. Ini terlewat. Makanya aku checklist biar tidak ada yang kelewat. Oke, yang ke-9. Ada interest expense di debit 200.000. Jadi kita taruh interest expense di debit 200.000. Transaksi ke-9. Terus di kreditnya apa? Di kreditnya itu ada cash nih ya. Transaksi ke-9. Cash sebesar 200.000 juga di kredit. Sini. 200.000. Nah. Oke. Berarti yang ke-9 udah ya nih. Yang ke-9 interest expense-nya udah masuk. Cash-nya juga udah masuk. Oke, berarti udah. Lanjut, transaksi ke-10. Itu baru nih, ini baru yang utility. Utility expense sebesar 500.000. Di debit, taruh 500.000 debit. Untuk transaksi ke-10. Oke. Terus, yang ke-10 selain utility expense, dia juga ada cash di kredit. Sebesar 500.000. Oke, ini sepertinya butuh ke bawah ya. 500.000. Benar kan ya? 500.000 di kredit. Oke, betul. Transaksi ke-10. Berarti ini udah semua ya. Yang ke-10. Utility expense sudah. Cash pun sudah. Oke, kita checklist. Kita lanjut. Transaksi ke-11. Transaksi ke-11 itu ada account payable. Apakah kita sudah buat? Oh, belum ya ternyata. Kita buat dulu. Kita dari sini aja deh, biar gantinya cuma satu huruf. Account payable. Oke. Transaksi ke-11 itu account payable di debit sebesar 1 juta. Berarti di debit ya. Berarti artinya ini account payable berkurang. Di debit 1 juta untuk transaksi ke-11. Ingat ya, kalau AP atau account payable itu kan utang. Berarti dia liabilities. Kalau di debit artinya dia berkurang nih. Liability
liabilitas, liability itu ketika di debit artinya berkurang. Berarti ya ini kalau kalian mau baca di account kayak gini, ada di account akun AP ada 1 juta di debit, artinya account payable-nya itu ada berkurang 1 juta. Itu ya cara bacanya. Oke, kita lanjut. AP udah, cash nih. Cash-nya juga berkurang 1 juta. Oke, cash. Di kredit. Kan di kredit artinya cash-nya berkurang ya. Jangan lupa itu. Di sini berarti 1 juta di kredit. Oke, berarti yang nomor 11 sudah ya. AP udah, cash pun sudah. Checklist. Lanjut, transaksi terakhir. Itu ada owner's withdrawal di debit. Oke, berarti baru lagi ya kita bikin. Biasanya itu account-nya berurutan sesuai nomor kode akunnya. Cuman karena ini kita nggak tahu nomor kode akunnya berapa aja, nah itu berarti agak ngacak-ngacak ya. Owner's equity. Oke, sebesar berapa? 1 juta. Oh, kita harusnya, owner's equity sih. Owner's withdrawal. Ya, owner's withdrawal itu ada di debit 1.500.000, kita taruh. Tadi kalau owner's withdrawal di debit artinya apa guys? Bertambah atau berkurang? Ada yang tahu? Tadi owner's withdrawal-nya di debit atau prepay-nya itu di debit. Artinya berkurang atau bertambah? Nah, kita lihat, mungkin lupa ya. Nih, jadi dia saldo normalnya di debit. Jadi kalau artinya saldo normal di debit itu artinya ketika bertambah dia dicatatnya di debit. Makanya kalau kalian baca akun kayak gini doang nih, kalian baca cuma ini doang, ada gambar kayak gini. Oh, berarti prepay-nya itu bertambah. Oke, karena dia ada di debit ya. Lanjut, terakhir, cash. Cash-nya berkurang 1.500.000. Di kredit. Jelas, transaksi terakhir. Oh, ini belum kita nomorin. Oke. Jangan lupa kalau, salah. Nah, ini kan berarti kita udah masukin semua kan? Ini nomor 12 sudah. Kita udah masukin semua akun-akun ini, akun-akun yang ada di jurnal umum, itu udah kita masukin semua nih ke dalam the account atau ke dalam ledger. Sini kita ledgernya dalam bentuk the account dulu ya, yang lebih sederhana, yang paling sederhana. Setelah itu baru kita bisa cari ending balance-nya itu berapa. Tuh, ending balance itu artinya adalah totalnya. Oke, kita lihat cash itu saldo normalnya ada di mana tadi? Nih, debit. Ya, nih. Cash itu saldo normal di debit. Berarti kita kalau mau ending balance itu kita catatnya di sini, di debit. Ending balance itu artinya kayak total. Totalnya berarti kayak di akhir transaksi cash perusahaan tersisa berapa sih? Nah, itu intinya kayak gitu, ending balance. Jadi, berarti di sini 20 juta, terus berkurang 5 juta, tapi nambah lagi, cash-nya nambah 50 juta. Ingat ya, cash di debit artinya bertambah, di kredit artinya berkurang. Terus berkurang 1.500.000, di kredit berarti artinya berkurang 2 juta, berkurang 1 juta, terus di debit nih, sekarang 3 juta di debit artinya bertambah 3 juta, terus berkurang lagi nih, transaksi 9, 200.000, berkurang 500.000, berkurang 1 juta, berkurang 1.500.000. Oke, nah berarti di akhir transaksi sisa kas perusahaan itu ada 60.300.000 gitu. Artinya kayak gitu. Oke, karena ini sisanya kayak cuma satu ya. Kecuali fees earn. Nah, berarti nanti kalau cuma satu ya ending balance-nya itu aja gitu. Misalnya ini komputer. Oh, berarti ending balance-nya ya cuma ini. 10 juta. Ntar sisanya juga sama. Begitu. Equipment berarti di akhir transaksi kita punya total equipment itu sebesar 5 juta gitu ya guys. Artinya seperti itu. Oke, sebentar kita copy aja. Ini berarti
1.500.000. Oh, udah sama, udah benar. Nah, kalau ini kan artinya dia saldo balance di kredit ya. Berarti kita, nah jadi nanti ending balance-nya juga ikutan di kredit. Tuh. Kalau yang tadi kan nih masih aset ya semuanya, jadi dia masih di debit, masih di debit, masih di debit, ending balance-nya. Tapi karena owner's equity ini, saldo normal itu tadi ada di equity nih, di kredit, berarti nanti dia cenderungnya itu ending balance-nya di kredit. Ingat ya, cenderung. Bisa aja di debit, itu kalau bisa ada beberapa kasus tertentu. Tuh. Ada yang namanya overdraft, tapi itu nanti bakal dibahasnya nanti sih, itu agak kompleks. Oke, lanjut. Bank loan. Bank loan tadi saldo normalnya di kredit ya. Berarti di T-account juga adanya di kredit. Dan expense, kalau beban tadi saldo normalnya di debit. Nih, beban. Kan? Terus salaries expense. Oke, di debit ya, beban, dia masih beban. Nah, fees earn itu kan tadi dia saldo normalnya di kredit ya kan nih. Pendapatan jasa itu di kredit saldo normalnya. Berarti nanti di account di endingnya itu bakal di kredit juga. Nah, ini terbukti ya, ini kan semuanya ada di kredit. Di kredit. Nah, ini berarti pada akhir transaksi ternyata penerimaan atau pendapatan perusahaan itu menjadi 5.500.000. Artinya seperti itu. Oke, interest expense di debit, utility expense di debit. AP, account payable atau utang, dia saldo normalnya di kredit nih ya. Kredit. Berarti ending balance di account-nya juga ada di kredit. Harusnya di kredit. Cuman karena ini tuh sebenarnya harusnya ada beginning balance. Beginning balance itu artinya saldo awal. Misalnya ini di bulan 1 Januari 2025. Berarti kan ada tahun sebelumnya. Nah, ending balance-nya berapa gitu. Nah, ini yang aku maksud nih. Jadi dia nggak normal karena transaksinya nggak lengkap. Kalau misalnya ternyata di sini transaksi tanggal 11 transaksi nomor 11 itu, nah tapi ternyata di awal tahun atau di awal bulan itu sebenarnya ada utang sebesar 40 juta misalnya. Misalnya ya ini. Nah, nanti dia bakalan ending balance-nya itu di kredit. Ini berarti dikurang ya. Jadi kalau misalnya berlawanan arah, ini kan AP kan kalau di debit artinya berkurang. Tuh, 39 juta gitu ya. Ini misal, aku komen dulu. Maaf ya guys, agak lewat. Mana komen? Ini misal, di awal bulan, tertera informasi bahwa perusahaan memiliki hutang sebesar 4 juta aja ya, kebanyakan. Nah, gitu. Oke, dimengerti ya? Kenapa ini di debit? Karena tadi jurnalnya itu cuma sepotong-sepotong gitu. Artinya ini tuh cuma dilakukan di satu periode aja. Tapi nanti kalau misalnya dia full, misalnya nih kayak gini nih, soalnya kan full ya. Nah, ini sebenarnya harusnya kita buat ini, cuma karena waktunya tidak cukup. Nah, ini kan artinya full ya, ada beginning balance tuh ini yang dimaksud beginning balance. Jadi, ada angka-angka dari akun-akun yang dari tahun sebelumnya gitu. Oke, ini yang namanya beginning balance. Nanti mungkin bakal aku bahas di pertemuan berikutnya ya, ini ya. Terus, nah, owner withdrawals, dia cuma ada di debit doang. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu terkait di account. Ada yang mau tanya guys atau aman? Gimana? Kasih reaksi jempol kalau udah aman.
Kalau misalnya masih mau tanya, boleh raise hand, boleh chat. Silakan. Oke, Adinda udah aman. Gimana nih Nadia, Nathan? Oke, Adar juga udah aman. Rehana juga. Kayak aman lah ya. Kayak udah jam segini juga, agak kelewat jamnya. Oke, kita stop share dulu. Kalau udah aman, mungkin bisa kita tutup aja kelas malam hari ini. Masih banyak ya guys yang udah mau join. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa melalui imam atau bisa ngechat aku langsung juga nggak apa-apa. Nanti minta kontaknya aja. Nanti untuk materi ini aku kasih lewat imam aja ya guys, lewat kakak imam. Oke, terima kasih guys sudah mau bergabung malam ini. Sehat-sehat ya. Aku akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Thank you, Adinda. Sama-sama. Makasih ya, Kak. Sama-sama.